Set, biar. Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Putri Anastasia Hutasoid dengan NPM 2140703011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Mari kita simak yuk. Prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Yang pertama ada malpraktik. Malpraktik berasal dari kata mal dan praktik. Mal berarti salah dan praktik berarti pelaksanaan dan tindakan. Malpraktik yaitu kelalaian bertindak yang dilakukan seseorang terkait profesi atau pekerjaannya yang membutuhkan keterampilan profesional dan teknikal yang tinggi. Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat kesalahan atau kelalaian tersebut, pasien dapat menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Tindakan-tindakan yang termasuk malapraktik yaitu kesalahan diagnosa, penyuapan, penyalahgunaan alat-alat kesehatan, pemberian dosis obat yang salah, salah pemberian obat kepada pasien, alat-alat yang tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak steril, dan kesalahan prosedur operasi. Adapun dampak dari malpraktik yaitu yang pertama, merugikan pasien terutama pada fisiknya karena dapat menimbulkan cacat yang permanen. Yang kedua, bagi petugas kesehatan mengalami gangguan psikologis karena merasa bersalah. Yang ketiga, dari segi hukum dapat dijerat hukum pidana. Yang keempat, dari segi sosial dapat dikucilkan oleh masyarakat. Yang kelima, dari segi agama mendapatkan dosa. Dan yang keenam terakhir, dari etika keperawatan, melanggar etika keperawatan bukan tindakan profesional. Hal yang dapat ditunjukkan penggugat yaitu yang pertama, duty atau tugas, yang kedua, breach of the duty atau pelanggaran tugas, yang ketiga, injury atau cedera, dan yang keempat, proximate cause atau penyebab terdekat. Hukum malpraktik sendiri dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan bidang hukum yang dilanggar, yaitu yang pertama, kriminal malpraktis, yang kedua, civil malpraktis, dan yang ketiga, administratif malpraktis. Sekian tentang malpraktik. Sekarang kita membahas neglect atau kelalaian. Menurut Creighton 1986, neglect adalah kelalaian individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dilakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari oleh orang lain. Kelalaian bukanlah suatu kejahatan. Seorang dokter atau perawat dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya. Akan tetapi, jika kelalaian itu telah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak mempedulikan jiwa orang lain, maka hal ini akan membawa akibat hukum. Apalagi jika sampai merenggut nyawa, maka hal ini akan digolongkan sebagai kelalaian berat. Menurut Sampurno tahun 2005, jenis-jenis kelalaian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, malfeasance, yang kedua, misfeasance, dan yang ketiga, nonfeasance. Adapun yang menjadi tolak ukur dari timbulnya kelalaian dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu a. Tidak melakukan kewajiban dokter, yaitu tidak melakukan kewajiban profesinya untuk mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya. B. Menyimpang dari kewajiban, yaitu menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Yang C. Adanya hubungan sebab akibat, yaitu adanya hubungan langsung antara penyebab dengan kerugian yang dialami pasien sebagai akibatnya. Untuk menentukan kelalaian, standar asuhan dipenuhi dengan penjelasan apakah seseorang beralasan akan atau melakukan sesuatu pada situasi yang sama. Setiap perawat bertanggung jawab untuk mengikuti standar asuhan keperawatan dalam praktik. Dalam kasus atau gugatan sivil malpraktik, pembuktiannya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu
yaitu yang pertama, cara langsung. Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolak ukur, kewajiban, penyimpangan dari kewajiban, penyebab langsung, dan kerugian. Cara yang kedua yaitu cara tidak langsung. Cara pembuktian pasien yang mudah, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita oleh sebagai hasil layanan perawatan yang dapat diterapkan. Apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria A, fakta tidak mungkin ada atau terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai. B, fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawat. C, fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien. Dengan perkataan lain, tidak ada gugatan pasien. Adapun contoh dari kelalaian yaitu yang pertama, peralatan medis yang terkontaminasi. Yang kedua, pasien terlambat mendapatkan penanganan. Yang ketiga, kesalahan pemberian obat. Yang keempat, mengabaikan keluhan pasien. Yang kelima, kesalahan mengidentifikasi masalah klien. Yang keenam, kelalaian terhadap keamanan dan keselamatan pasien. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip ilegal dalam praktik keperawatan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.